Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Tuhan sangat rindu ingin berjumpa dengan kita, Dia ingin menyampaikan pesan-pesannya. Mari lebih dalam lagi kita akan masuk dalam hadiratnya, kita akan awali ibadah kita ini dengan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau izinkan kami bisa kembali datang kepada Engkau, bersekutu, menikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Di tempat kudus-Mu ya Tuhan Yesus, kami rindu memandang wajah-Mu. Dan kami hanya berharap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini saatnya ya Bapa, kami menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap beribadah. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari lebih sungguh lagi dari awal katakan, ku tetap cinta. Kami mau tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia Yesus, ku tetap setia. Ya Tuhan, ku tetap setia walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab Engkau terlalu baik dalam hidup kami Yesus, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, mari kita mulai naikkan doa kita. Ya Tuhan Yesus, kami mau setia ya Bapa di dalam segala perkara. Kami tahu Engkau campur tangan ya Bapa. Engkau ada di setiap hembusan nafas kami Yesus. Oleh karena itu ya Bapa, kami selalu rindu ya Tuhan Yesus, tetap setia, dan kami mau tetap mencintai Engkau di dalam segala proses hidup kami Yesus. Kami punya Engkau ya Bapa, itu sudah cukup ya Tuhan Yesus. Kami hanya pandang Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang pulihkan semuanya ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami mau katakan ya Bapa, kami mau ungkapkan bahwa kami akan tetap cinta dan setia. Mari semuanya katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak ya Tuhan yang Tuhan telah beri. Takkan
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar kami tetap Yesus, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari umat Tuhan kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari angkat suara kita. Oh haleluya. Ya Allah kami, segala pujian, hormat kami naikkan bagi Engkau ya Bapa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami naikkan suara kami menyembah Yang Maha Kudus. Oh, haleluya, Yesus, Anak Domba yang layak terima hormat, layak
hatiku, ya Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari angkat suara kita nyanyikan. Hanya ini Tuhan persembahanku, ternyata hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku,
akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku. Percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku. Percaya Tuhan punya rencana. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang sudah menyatukan mereka sebagai pasangan suami dan istri. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati kehidupan keluarga ini Tuhan. Kau memberkati anak-anak mereka. Tuhan, biarlah ya Tuhan setiap keluarga-keluarga, dalam setiap keluarga ada doa pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa, berikan kami pewahyuan-Mu, tuntunan-Mu, hikmat-Mu, pengertian-Mu Tuhan. Untuk kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Untuk kami mau berperang untuk keluarga kami. Demi keluarga kami. Kami mau berperang demi keluarga kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tolong lindungi keluarga kami. Pelihara keluarga kami Tuhan. Tuhan, lindungi anak-anak kami. Tuhan, pelihara anak-anak kami. Biarkan bahkan sampai cucu kami Tuhan. Lindungi istri kami Tuhan. Tuhan, orang tua kami semua Tuhan. Keluarga ini ya Bapa. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan keluarga kami akan bertumbuh ya Tuhan. Ya Tuhan, secara mental ya Tuhan. Dia akan sehat secara fisiknya ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan setiap hubungan-hubungan kasih ya Tuhan. Komunikasi yang bagus. Dan juga Engkau memberkati ya Tuhan keuangan dari setiap keluarga-keluarga ini. Tuhan, biarlah setiap keluarga kami menjadi kesaksian buat banyak orang ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk balik Ibu Bapak. Shalom saudara, hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, yaitu berperanglah untuk keluargamu. Ya, ini pesan Tuhan yang begitu kuat. Kenapa saudara? Ini bicara tentang apa saudara Kristus? Ini bicara tentang adanya satu tanggung jawab daripada setiap kita. Nih, Nehemia 4 ayat 14 ini dasar firman kita. Kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Baca yang keras. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Berperanglah untuk apa? Anak laki-lakimu. Dan anak-anak perempuanmu. Untuk istrimu. Dan untuk apa? Rumahmu atau keluargamu. Katakan amin. Saya mau katakan begini saudara. Keluarga adalah harta yang sangat berharga yang Tuhan percayakan kepada kita. Keluarga harta yang berharga. Kalau harta yang berharga, kalau kita punya harta yang paling berharga, pasti kita akan pelihara ini. Kita lindungi ini, kita jaga ini saudaraku. Dunia saat ini penuh dengan tantangan yang dapat merusak daripada kehidupan keluarga. Ya, kesibukan duniawi ya, sehingga komunikasi makin jauh, pergaulan yang buruk saudara, konflik dalam rumah tangga, bahkan serangan-serangan daripada kuasa gelap saudara. Ini yang membuat keluarga ini saudaraku dalam tekanan. Nah, saya ingin katakan kepada saudara semua bahwa kita semuanya dipanggil oleh Tuhan
untuk berperang demi keluarga kita. Saudara mau berperang demi keluarga kita, amin? Ya enggak mudah, susah. Namanya perang, harus siap. Perang bicara tentang tentara. Gimana mau jadi tentara, masuk tentara, saya lihat itu sangat sulit, enggak mudah. Tapi Nabi Nehemia, saudara, ini pesan dari Tuhan. Memerintahkan untuk orang Israel, jangan takut, tetapi berperanglah demi keluargamu. Kalau perang udah bicara apa saudara? Hidup atau mati. Saudaraku, nah perintah ini, perintah untuk berperang demi keluarga, ini masih relevan. Masih nyambung, masih penting bagi kita untuk hari ini. Beberapa di antara saudara berkata, Pak, sudah terlambat. Mungkin saudara berkata, sudah terlambat untuk membangun lagi keluarga kami. Sudah hancur semua. Enggak, di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat. Katakan amin. Tidak ada kata terlambat dalam Tuhan Yesus. Nah sekarang bagaimana caranya berperang demi keluarga kita. Lalu kita bisa membangun rumah tangga yang kuat di dalam Kristus. Caranya gimana saudara? Ada beberapa pengertian yang saudara harus tahu. Pertama, ini saudara bisa catat di sini. Keluarga adalah tanah ladang. Seperti tanah ladang yang harus dipelihara. Saya melihat kita, saudara tahu kita punya tanah. Gereja kita punya tanah, ya kan, sekian hektar. Pada waktu itu tanah itu kita beli, lah udah kita nggak pernah pelihara, nggak pernah urus, nggak ada orang yang di sana. Apa yang terjadi saudaraku? Itu semuanya semak beru tinggi-tinggi, udah kayak hutan. Ditebang, sudah tebang dibersihin lagi, lalu tinggal. Sekian lama kemudian tumbuh lagi. Lalu sampai Tuhan suruh kita pada masa pandemi COVID, kelola tanah itu, garap tanah itu, jadikan kebun, ya kan, supaya nanti hasil sayur-sayuran dan buah-buah bagi ke jemaat semuanya. Sampai hari ini kita lihat tanah 6 hektar itu, wow, itu jadi kebun Makarios, ya, terurus, rapi, sekolah-sekolah, ya dari iHope, dari Kumbang, dari mana-mana, di Palembang, semuanya datang ke sana untuk apa saudara? Untuk belajar gimana menanam, bagaimana pelihara ternak dan lain sebagainya. Terpelihara. Karena ada yang pelihara. Saudaraku, keluarga pun itu seperti tanah kebun yang harus dirawat dengan baik. Katakan amin. Kita nggak bisa cuma nikah sudah kita pikir nggak kita rawat, nggak bisa saudara. Ya kan? Kalau kita tidak pelihara, kita tidak rawat, maka pohon keluarga kita tidak akan bisa berbuah. Kita sebagai anggota keluarga, ya kan? Ini yang Tuhan mau. Kita semuanya harus bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Kita lihat saudara, Lukas 2 ayat 52. Ini lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52 ini saudara, ini adalah ayat yang menjadi rema untuk sebenarnya saya, saudaraku disuruh Tuhan, ya kan, untuk membuat satu pelayanan pendidikan, yaitu sekolah Bethesda dari ini, ayat ini. Saudaraku, yaitu apa saudara? Kita lihat, Yesus itu bertumbuh dalam 4 aspek. Keluarga harus bertumbuh dalam 4 aspek, sebagaimana ditulis dalam Lukas 2 ayat 52. Sebagaimana Yesus. Pertama apa? Yesus makin bertambah besarnya. Pertama besarnya itu fisiknya, stature. Saudara, jadi menjaga kesehatan. Kita mau keluarga kita semuanya tubuhnya sehat, kita harus jaga. Makanya ibu-ibu harus mikirkan bagaimana memasak makanan yang sehat. Ya, saya lihat kalau keluarga yang satu keluarga kencing manis semua, pasti dari awalnya ibunya tuh suka makanan yang manis. Ya kan, satu keluarga darah tinggi semua. Karena suka asin gitu mungkin segala macam saudaraku. Suka yang berlemak. Nah, jadi keluarga yang kita mau bangun, pertama seperti Yesus. Yesus bertumbuh, bertambah besar. Atau fisiknya. Kita perhatikan fisik anak-anak kita. Sehat semuanya, kuat. Yang kedua,
bertambah hikmatnya. Ini bicara mental, bertambah hikmatnya. Harus ada wisdom, ada bijak. Cara kita ngomong, cara ambil keputusan. Ini masing-masing dari anak-anak sampai kepada kita semua harus bertumbuh di dalam mental. Yang ketiga adalah saudara, ya kan? Dan besarnya, ya kan? Yang artinya dan makin dikasih oleh Allah. Ini bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang bertumbuh secara spiritual, ya, membangun kehidupan iman. Jadi keluarganya harus perhatikan pertumbuhan iman anak-anak kita. Kita harus perhatikan itu saudaraku. Yang keempat juga makin dikasih oleh siapa? Oleh manusia. Jadi Yesus itu saudara bertumbuhnya 4 aspek. Pertama, tubuhnya makin besar, Alkitab katakan dari kecil kan. Yang kedua, hikmatnya, saudara mentalnya, saudara jiwanya itu makin matang, sehat. Yang ketiga adalah makin dikasih Allah, rohaninya bertumbuh. Yang keempat, makin dikasih oleh banyak orang, bisa punya hubungan sosial yang baik. Saudara, jadi keluarga yang sehat adalah keluarga yang berkembang di semua aspek ini. Yaitu mental, fisik, spiritual, dan sosial. Kalau kita tidak membangun keluarga kita dengan firman Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan Yesus, perhatikan, kalau saudara dan saya tidak membangun keluarga kita, ya kan, dengan firman Tuhan, dengan iman kepada Yesus, maka keluarga kita akan menjadi tempat yang penuh dengan konflik. Keluarga menjadi tempat kosong, orang rasa kosong, hampa. Aku ada di rumah, campak, wong Palembang bilang, bosan. Saudara, tetapi kalau saudara bangun keluarga dengan firman Tuhan, di situ pasti ada sukacita. Di situ akan ada damai sejahtera. Di situ pasti ada satu kenikmatan. Orang berkata begini, saudaraku, ya kan? Keluarga itu adalah tempat di mana kita bisa menikmati surga atau kita bisa menikmati neraka. Itu ada di rumah tangga. Saudara Yesus, keluarga juga itu tempat latihan sebenarnya. Tempat latihan yang dimana nanti akan melahirkan para prajurit Allah yang hebat, atau akan melahirkan para preman-preman yang akan merusak dunia. Itu di keluarga. Saudara, keluarga itu tempat latihan, tempat belajar. Apa yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita sebagai orang tua. Nah, hari ini saudara, saya ingin sharingkan ada hal-hal penting yang harus dipelajari, yang harus dilatih di rumah atau di keluarga kita. Saudaraku, jadi yang pertama kita harus tahu adalah keluarga adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga. Yang kedua adalah ada hal-hal penting yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita, kepada istri kita. Saudara, kalau kita sebagai suami, saudaraku, ya kan, untuk apa yang harus kita pelajari dan latih. Karena gini saudara, ada banyak masalah dalam hidup ini setelah kita dewasa dan sebagainya, karena ya kita tidak diajar, tidak dilatih oleh orang tua kita bagaimana caranya mengatasi masalah sejak kecil di rumah. Oke lah, orang tua kita sudah lewat, tapi kita harus ambil keputusan dari kitanya, saudaraku. Apa yang harus kita latih daripada anak-anak kita untuk kita ajari, latih. Yang pertama, mereka harus belajar bagaimana caranya mengelola emosi. Ini di rumah nih kita harus belajar, suami istri, anak-anak. Kita mau ajar anak-anak dengan cara apa? Dua kan saudara, jadi teladan dan dengan perkataan kita. Katakan amin. Kita gak bisa ngomong sama anak kita, ya kamu jangan ngerokok sambil merokok. Kita gak bisa ngomong sama anak-anak kita, kok jangan marah-marah terus. Tapi kita suaranya keras terus. Gak bisa. Jadi kita harus belajar anak-anak kita untuk mengelola emosi. Efesus 4 ayat 26 katakan apa saudara? Apabila kamu menjadi marah. Apa saudara? Janganlah kamu berbuat. Artinya apa? Kita harus bisa meregulasi, mengelola, mengendalikan emosi kita. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi saudara, ini di dalam keseharian orang tua
Ini menurut catatan saya. Kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah gini. Kalau anak lagi nangis, kita bilangnya apa? Jangan nangis. Berhenti. Saya ikut. Berhenti jangan. Kau nangis, pukul kau. Kalau ketawa. Ketawa jangan keras-keras. Saudara tahu gak apa? Menangis itu bukan dosa. Tuhan ciptakan air mata untuk mengungkapkan perasaan. Saudara, ini ada satu studi, penelitian. Ini saudara, ya. Kalau kita larang, jika anak dilarang mengekspresikan emosinya atau perasaannya, maka mereka akan tumbuh dalam dua hal. Paling tidak. Pertama, anak ini, ya kan, akan menekan perasaannya. Jadi orang yang suka menekan perasaan dan dia tidak mau ngomong. Sulit untuk komunikasi sama orang. Karena apa saudara? Selalu dipaksa emosi. Kok jangan nangis. Kok jangan banyak ketawa. Dia akan diam. Atau yang kedua, saudara, dia akan mudah meledak amarahnya. Karena dia tidak tahu bagaimana cara mengelola apa? Emosi. Dua-dua hubungan komunikasi putus. Hancur saudaraku. Jadi kita harus latih anak-anak kita saudara. Bagaimana cara mengelola emosi. Jadi kita kan ada sekolah miracle saudara. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak otis segala macam. Yang anaknya tuh suka marah, tantrum segala macam. Saya melihat tadi saya hampir tiap hari turun. Lihat doakan anak-anak ini saudaraku. Jadi sekolah miracle school yang sekolah berkebutuhan khusus ini adalah sasarannya daripada para guru atau sekolah ini adalah bagaimana anak-anak ini bisa meregulasi emosi mereka. Untuk bisa meregulasi. Jadi kadang-kadang anak-anak kan kalau misalnya diajak ke mall, dia mau marah-marah, wah ngamuk, guling-guling segala macam. Enggak demikian. Tapi sekarang saudaraku, mereka sudah bisa duduk tenang, bisa meregulasi. Tapi memang kalau misalnya mereka harus mau marah, lalu kasih tempat untuk ungkapkan semua perasaan marah. Juga nggak boleh marah, enggak. Tapi dia bisa tahu, hidup kalau saudara dan saya bisa kelola emosi, kita akan menjadi orang yang mahir berkomunikasi. Kalau kita mahir berkomunikasi, maka kita adalah orang yang mahir membangun hubungan. Kalau kita mahir membangun hubungan keluarga kita, udah pasti ada banyak orang, ya kan, yang bisa dipakai Tuhan untuk membangun kita, menolong kita, memberkati kita. Katakan amin, berkati anak-anak kita. Katakan amin saudara, itu penting. Ya, yang kedua, jadi solusinya apa? Ajak anak bicara. Ajak anak bicara tentang perasaannya. Coba gimana kamu? Gak apa-apa dengerin aja. Jangan kitanya malah anak ngungkapin perasaannya, kita yang emosi. Sekali-kali gitu kan, orang tua kan, dia lagi ngungkapin perasaannya, kita yang emosi langsung dia diam. Jangan, keluarkan nafas. Ya kan? Yang kedua ajarkan mereka cara mengekspresikan emosi yang benar. Ya, yang ketiga berikan teladan bagaimana mengelola emosi dengan bijaksana. Itu yang pertama. Kita harus ajar. Ini masalah itu kan. Saya punya anak 2. 1 perempuan, 1 laki-laki yang kecil. Tetapi yang banyak saya berperan untuk mengajar, ya kan, mengelola emosi itu untuk yang laki-laki. Si Joel. Jadi dari kecil si Joel tuh pokoknya dari bayi. Dia tuh gak boleh saudara. Mungkin saya pakai istilah yang agak ekstrim. Sedetik pun terlambat mendapatkan susu. Dia masih marah dia. Harus kalau dia lapar, saat itu juga makanan harus ada. Kalau dia ngantuk, saat itu juga dimanapun juga dia mau tidur. Wah ini berkembang sampai dia mulai usia 3-4 tahun. Saya pikir ini gawat ini. Jadi itu berkali-kali saya latih dia cara meregulasi emosi dia. Dan saya ingat pada waktu dia kelas berapa? Kelas 2, kelas 3. Terakhir waktu kami jalan, istilahnya jalan-jalan bareng lah tur keluar gitu saudara sama jemaat, pengerja gitu kan. Anak saya nih
Dia guling-guling di tempat mall itu. Karena dia mau tidur dalam. Waduh malu ya aku. Anak pendeta cah ini, aku bukan pendetanya. Ini cuma semua, gimana. Akhirnya saya ngomong sama dia. Pas dari itu saya bawa tempat duduk. Saya ngomong, kita laki sama laki, kita ngomong laki-laki. Sampai tangan saya, ya kan, untuk bisa merubah kamu harus saya kasih rasa sakit. Saya pegang tangan saya cari kulit yang paling lembut itu paha dia sini. Saya pencet ya, sudah sakit belum? Dia diam. Saya tambahkan lagi, sudah sakit belum? Sudah. Saya tambahin lagi, sakit. Kok jangan buat seperti itu lagi. Ya kan, kalau ngantuk bisa ngomong baik-baik. Kalau lapar ngomong baik-baik. Jangan itu. Jangan seperti itu, ngamuk-ngamuk. Emang kamu siapa? Ya kan, kamu tahu gak kamu siapa? Dan saya ingat sejak saat itu. Saya melihat dia bisa regulasi emosinya. Dia regulasi. Tapi itu prosesnya saudara tahunan. Bukan cuma sekali diomongin. Bukan sekali dicubit. Tapi untuk hajar sampai rotan gak pernah, itu karena kesannya. Jadi anak tuh jangan dilihat. Kita tuh menyakiti anak bukan menghukum. Hukuman bicara masa lalu. Tapi kita mau bicara kasih rasa sakit ini. Untuk mau katakan ini disiplin. Disiplin bicara tentang untuk masa depan. Untuk perbaikan, katakan amin. Masa lalu gak ada perbaikan. Hukuman tidak perbaikan. Kok salah? Karena kau salah, aku hajar hukum. Itu hukuman. Tuhan tidak pernah menghukum kita sejak Yesus mati di salib. Yang ketiga katakan amin. Jangan, anak gak boleh dihukum. Anak harus didisiplinkan. Walaupun sama. Mungkin beberapa harus pakai rotan, harus pakai tangan itu. Sama, cuma motivasinya. Pola pikirnya. Tindakannya sama, saudaraku. Sama-sama apa? Bikin dia sakit. Tapi disiplin mau bicara tanda. Ya kan sini. Aku harus kasih kamu rasa sakit supaya kamu ingat. Ini perbuatan kamu salah dan kamu harus berubah ke depan. Saya udah bisa ngerti sini, katakan amin. Anak harus, kalau enggak sama orang lain dia guling-guling dia mau kan gini. Orang tuh marah karena kehendaknya gak diturutin. Betul gak saudara? Ini masalah jiwa. Perasaannya disakitin. Ya enggak semua orang bisa nurutin kehendak kita. Enggak semua orang bisa jagain perasaan kita. Betul gak saudaraku? Itu yang harus kita tahu. Bukan orang yang suruh ya apa namanya menjaga. Tapi kita harus jagain diri kita. Dan itu harus diajar sama anak kita. Katakan amin. Yang kedua adalah pelajaran apa yang harus kita lakukan. Kita harus ajarin anak-anak kita bagaimana menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Ya saudara, kalau nggak diajarin anak ini, nanti sampai dia nikah, dia nggak tahu bagaimana menyelesaikan konflik. Cuman bisa bikin konflik, tapi nggak bisa selesaikan. Kita baca ayatnya, Roma 12 ayat 18, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Banyak orang dewasa tidak tahu cara menyelesaikan konflik, pertengkaran. Karena mereka tidak diajarkan sejak kecil. Kalau kita ini orang-orang udah besar, kalau nggak dilatih dari kecil, saudara, maka waktu konflik terjadi apa? Caranya gimana? Ada beberapa cara, paling tidak 3 saya tulis. Ya kan? Dia menghindari masalah. Lalu membiarkan masalah itu membesar. Atau meledak dengan kemarahan, lalu dia sakiti orang itu. Atau menyalahkan orang lain tanpa cari solusi. Saudara, tapi kita mau belajar. Ya, cara menyelesaikan konflik, saudara, ya kan, dengan benar adalah saudara harus berpikir untuk mencari apa? Perdamaian. Ketika ada konflik muncul, saudara setting di pikiran bagaimana caranya harus damai. Untuk bisa mendapatkan damai harus ada harga yang kita dapat. Seperti bagaimana caranya kita bisa dapat baju baru. Kita harus ada harga yang harus kita bayar. Betul lah saudara? Berapa harga baju itu? Tidak boleh dengan cara
Kita bisa nggak saudara dapetin baju baru? Tidak usah bayar harga. Bisa kan? Cara dengan apa? Saudara curi itu. Tapi itu kan masalah, nimbulkan masalah yang lebih besar. Bukan itu. Harus ada harga yang dibayar. Damai pun nggak bisa, saudara. Harus ada harga yang dibayar. Saya kasih contoh Abraham dan Lot. Saudara, ketika itu saudara, gembala Abraham dan gembala Lot itu mereka bertengkar. Lalu Lot, saudara Abraham panggil Lot. Kita baca Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Abraham berkata gini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Abraham memilih jalan dengan cara apa saudara? Dia berikan Lot kesempatan untuk memilih lebih dulu. Ini harga yang harus dibayar. Kau pilih dulu Lot. Tanah mana, daerah mana yang kamu kehendaki. Kita gak usah berebutan tanah. Kau pilih yang mana, nanti aku pilih yang lainnya. Pasti Lot pilih yang enak. Pilih tanah yang subur, yang ada airnya. Tapi Abraham kebagian apa? Tanah yang gersang. Tidak apa-apa, itu harga yang dibayar. Jadi kita harus belajar menyelesaikan konflik dengan sikap apa saudara? Rendah hati. Jangan ego. Ya, dengan hikmat. Jadi solusinya gimana saudara? Untuk ajarkan anak-anak menyelesaikan konflik dengan cara yang apa? Yang sehat. Latih mereka untuk apa? Belajar, dengerin. Minta maaf, lalu cari solusinya apa. Jangan mengajarkan anak-anak kita, ya kan? Jangan mengajarkan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik. Karena ada orang tua gini, anaknya pulang nangis. Habis berkelahi sama temannya saudara. Bapaknya bilang, ya kan? Atau mamanya bilang, ya kan? Kok jangan pulang? Dikasih, nani pedang. Kok balik lagi sana? Itu udah boleh saudara. Ini ekstrimnya kan? Udah kalah nih, kau ini pedang nih bapak punya samurai. Nah kau pegang lah. Kejar dia lagi cari. Bukan gitu saudara. Atau bapaknya atau emaknya bawa sapu. Mana dia anak itu? Ditontonin semua. Anak orang digebukin. Bukan itu caranya. Ini ekstrim. Saudaraku, ajar anak saudara untuk bisa menyelesaikan konflik. Saudara, dengan apa? Dengan rendah hati, dengan hikmat Tuhan, dengan lembut, dengan tujuan apa? Aku mau cari perdamaian. Yang ngerti katakan amin. Ya. Nanti kita akan bahas, nanti. Yang ketiga, pelajaran apa? Yang pertama kita belajar apa saudara? Ajarin anak untuk mengelola emosi. Yang kedua, cara menyelesaikan konflik supaya bagaimana caranya damai. Ya, yang ketiga kita harus ajarin anak-anak kita belajar mengatasi kehilangan. Katakan sama saya kehilangan. Saudara bisa tulis di live chat kehilangan. Setiap orang pasti akan atau pasti bisa mengalami apa? Kehilangan. Ayub kita baca, Ayub 1 ayat 21 kita baca. 1, 2, 3. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita belajar dari Ayub. Setiap orang pasti mengalami kehilangan. Saya masih kecil kehilangan ibu saya. Kami kehilangan ibu saya. Kehilangan ibu. Setelah kami mulai besar, saya kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Karena di drop out. Kehilangan. Setiap kita pasti akan dan pernah mengalami kehilangan. Kehilangan orang yang kita kasihi. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan kesempatan. Kehilangan harapan. Semua kita pasti ngalami itu. Dan akan ngalami itu saudaraku dalam hidup kita. Setuju gak saudara? Katakan amin. Nah dari kecil anak ini harus diajar. Jika anak tidak diajar bagaimana menghadapi kehilangan, caranya mengatasi kehilangan, maka anak-anak kita akan tumbuh menjadi orang yang sulit menerima kenyataan. Kita tidak mau anak-anak kita menjadi orang yang sulit terima kenyataan. Saudaraku Yesus, Ayub kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya. Tetapi Ayub tetap mempercayai Tuhan dan dia tidak memberontak. Katakan amin saudara. Dia berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah
nama Tuhan. Jadi kesimpulannya apa saudaraku? Yang pertama adalah keluarga adalah anugerah Tuhan. Yang kita harus pelihara ini. Yang kedua adalah apa? Ajarkan anak-anak kita untuk mengelola apa saudara? Mengelola apa? Mengelola emosinya. Yang kedua, menyelesaikan konflik. Yang ketiga, bagaimana caranya mengatasi kehilangan. Ya, nanti kita akan belajar ada tahapan-tahapan bagaimana mengatasi kehilangan dalam hidup kita. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, berperanglah. Yang ketiga, ini yang terakhir, saudara. Berperanglah untuk keluarga kita. Ya, bagaimana caranya berperang untuk keluarga kita? Bagaimana caranya saudara? Yang pertama, perhatikan saudara, kalau saudara mau berperang untuk keluarga saudara. Yang pertama kita berperang dalam apa? Dalam doa. Katakan berperang dalam doa. 1, 2, 3. Kita harus doakan saudara. Doakan keluarga kita setiap hari. Doakan istri. Doakan anak-anak. Doakan mereka. Bukan cuma didoakan, kita harus deklarasikan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Omong sama Tuhan. Saya sering deklarasikan, ya saudaraku, ya kan, di hadapan Tuhan. Bukan cuma doakan istri anak-anak, ya saudaraku. Tapi saya juga deklarasikan firman Tuhan, nubuatan-nubuatan dalam doa-doa saya. Untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka. Saudara, doakan supaya mereka bisa bertumbuh dalam iman. Katakan amin. Doa. Kita berperang doa, itu doa perang kita. Perangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi doa kita berperang melawan apa? Yang gak kelihatan, tapi itu nyata. Ada doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya. Saudara, di Filipi. Kita akan lihat dan kita akan baca saudara. Ini doa, saudara bisa sebagai bahan doa saudara untuk keluarga. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Ya, kita akan baca di sini ayatnya saudara. 1, 2, 3. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi Rasul Paulus berdoa untuk apa? Supaya kasih daripada istri kita. Kasih daripada anak-anak kita. Ya kan saudara? Makin melimpah dalam pengetahuan dan pengertian. Saudara, yang kedua ya kan? Tujuannya untuk apa? Kalau dia penuh dengan pengetahuan dan pengertian anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita bisa memilih apa yang baik. Ya saudara, mana temannya, mana sekolahnya, mana cara makannya, cara hidup segala macam. Dia tahu. Ya kan? Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Yang kedua apa? Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang pertama saudara berperang dalam apa saudara? Doa. Yang kedua berperang dalam apa? Kasih dan teladan. Ya, kita baca Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah apa? Menghormati suaminya. Nah, ini penting saudara. Berikanlah kasih kepada istri saudara, kepada anak-anak saudara. Ya, berikanlah hormat, hargai mereka tanpa syarat. Tunjukkan teladan iman yang kuat. Jangan hanya bisa memberi perintah, tetapi juga menjadi contoh kasih. Dan jadi sebagai suami, sebagai bapak, saudara harus menjadi pemimpin rohani dalam keluarga. Seperti Yosua berkata, Yosua 24 ayat 15 katakan apa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara harus bisa bersuka cita seperti Rasul Yohanes melihat Gaius hidupnya dalam kebenaran. Jadi harus ada satu sukacita. Saudara harus sukacita lihat anak-anak. Ya kan? Dia hidup dalam kebenaran. Mereka cinta Tuhan, mereka bisa melayani Tuhan. Itu harus sukacita, bisa bersyukur. Yang terakhir saudara, bagaimana caranya kita berperang, ya kan? Demi keluarga kita. Pertama, berperang dengan dalam doa. Kedua, dalam kasih. Yang ketiga, dalam apa saudara? Saudara menanamkan apa? Nilai-nilai firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Kita baca. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Saudara, seringkali saya sebagai gembala setelah saya ada di Palembang. Ya saudara, saya percaya memang ini memang kita harus saling bantu ya. Tetapi yang saya melihat begini saudara. Tapi banyak orang tua tidak mau bicara ke anak-anaknya. Tidak mau speak up, gak mau menasehati, gak mau ngajarin. Dia suruh, Pak Sabta tolong omongin dong anak saya. Ya kan, tolong omongin anak saya Pak. Dia tuh gini. Saya bisa omongin saudaraku. Tetapi saudara itu beda. Tanggung jawab ya kan. Yang Tuhan kasih adalah kepada orang tuanya. Beberapa lagi berkata mungkin ada istri, Pak Sabta tolong Pak. Saya nggak sedih Pak. Coba ngomongin Pak. Karena suami saya tuh orangnya begini-begini. Bapak khotbahin lah Pak yang temanya kayak gitu Pak. Biar dia sadar, dia bertobat. Saya bilang kenapa ibu aja gak ngomong ke suami? Kenapa suruh saya ngomong? Ya betul dah. Kenapa gak ngomong aja ke suami baik-baik? Waduh suami saya gak bisa ngomongin Pak. Kalau ngomong ribut kami. Ya, nah itulah kembali. Sebelum diomong, omongan kita, perkataan kita kan benih. Betul kan saudara? Telinga itu alatnya, hati itu adalah tanah. Betul kan saudara? Doakan dulu. Supaya tanah hati suamimu lembut. Layani dia, hargai dia, hormati dia, kasihi dia. Dia lembut pasti. Kalau sudah lembut, saudara, istri ngomong apa? A, B, iya siap. Karena kita tahu, dia ngomong itu bukan dia benci kita. Tapi dia sayang sama kita. Katakan amin. Gitu juga dengan suami. Aduh aku takut Pak kalau ngomong sama istri saya. Kalau saya ngomong sudah satu, kalau saya ucap satu kata, dia bisa bikin satu buku Pak. Satu buku. Kata-katanya, panjang segala macam. Coba Bapak latih juga. Istri kan paling tidak akan diberikan rasa aman, rasa dicintai segala macam. Kita bisa ngomong. Gitu juga dengan anak. Waduh Pak, anak saya susah dikasih tahu. Sepanjang kita yang pegang otoritas, kita tahu, kita sadarkan, yakinkan kita mengasihi anak-anak kita tanggung jawab sama mereka. Ya tandanya kita mengasihi mereka bukan cuma mulut, tapi dengan uang kita, dengan tenaga kita, dengan segala macam kebutuhan kita urus. Kita pasti punya otoritas. Katakan amin saudara, kita punya otoritas. Kasih, itu yang buat kita punya otoritas. Otoritas itu apa? Berbicara. Suara saudara, suara bapak, suara ibu akan didengar oleh anak-anak. Kalau mereka tahu mereka dicintai oleh orang tuanya. Katakan amin saudara. Jadi ajarkan anak-anak sejak kecil. Ya kan saudara, bawa mereka ke gereja. Ya kan, ajarkan mereka firman Tuhan. Diskusikan tiap hari. Nilai-nilai kebenaran firman di rumah. Omongin. Mungkin dalam hal pembahasan firmannya atau kehidupan sehari-hari. Tentang apa? Tentang kejujuran. Semua kita bisa salah. Tapi tidak boleh bohong. Tidak boleh dusta. Akui saja. Toh kita kan semua bisa salah. Ya sudah, akui aku salah. Kita semua saling maafkan kok. Nggak usah bohong, nggak usah untuk apa. Ajarkan tentang kejujuran, tentang kerajinan, tentang kesetiaan, tentang kerendahan hati, tentang kemurahan. Kita omongin di meja makan, diomong. Saudaraku Yesus, jangan diam. Saudara, lalu kita tunjukkan teladan kita. Saudaraku. Ya kita tuh memang udah refleks. Memang ini yang kita doakan. Yang kita coba lakukan tentang rendah hati, murah hati, besar hati, baik hati, segala macam kita coba dalam rumah. Ya tadi kita bahas lagi di jalan, saya sama istri. Ya juga ada satu pengerja kita pada waktu bulan Desember kemarin kan anak kami yang pertama Sasa ulang tahun waktu Natal itu saudara. Itu kan ada kue-kue Natal, kue-kue ulang tahun ya. Lalu si adiknya si Joel itu yang laki-laki, saudara tuh, dia potongin tuh kue-kue, dia bawa ke belakang. Di situ ada mbak-mbak gitu loh, saudara yang layani lah, itu kan segala macam OB lah segala macam. Dia kasih, terus ada ibu-ibu, aduh pegang tangan, gitu. Langsung dia suapin gitu kan. Terus pengerja ini bilang, Bu Andit,
Si Joel itu percis kayak ibu ya, suka ngasih-ngasih sama orang belakang. Maksudnya orang belakang orang yang ini kan. Iya. Jadi tadi Bu Andi cerita, iya. Dari sejak kecil saudara, anak ini tuh suka suka ngasih. Satu hari saudaraku masih kecil. Omanya, neneknya saudara mau pulang ke Jakarta. Udah lama ngurusin, dia datang di Palembang. Lalu saudara dia ambil uang. Ya kan 2.000 perak. Nah ini omah pulanglah mau ke Jakarta. Dia bilang gitu kan. Kasih 2.000 rupiah. Dia omanya senang. Dia kan iya ini pemberian dari Joel katanya kan. Dia itulah uang dia memang. Itu 2.000 dia kasih ke omanya sebelah. Itu tabungan kamu ya? Iya ini tabungan 2.000. Dia punya waktu dikasih, dia simpan saudaraku. Jadi saya mau bicara satu hal gini. Anak itu perlu kita diskusi ngomong tentang nilai-nilai firman. Lalu kita bilang kalau ini jalan yang kamu pilih. Ya kan kebiasaan yang kamu bangun. Ya kan maka ini akan jalan hidup kamu akan diberkati ke depan. Jadi kesimpulannya saudaraku berperang untuk keluarga ini hal yang penting. Kenapa saudara kita harus berperang? Karena keluarga ini adalah harta yang paling berharga. Katakan amin. Waktu nanti kita mati. Dengar baik, waktu kita mau menghembuskan nafas terakhir. Pasti kerinduan kita bukan dikelilingi oleh mobil-mobil, motor-motor. Atau oleh uang-uang setumpuk yang kita itu sekarang tarikin uang, kumpulin. Aku mau berhembuskan nafas terakhir. Aku mau lihat hartaku. Enggak. Kita ingin dikelilingi bukan dengan barang-barang. Tapi kita ingin dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita. Karena kita mengasihi mereka. Saya ngerti, katakan apa saudara? Dan siapa sih yang pasti akan mengelilingi kita? Pasti keluarga. Entah itu keluarga jasmani atau itu keluarga rohani. Yang akan bersama dengan kita. Yang ngerti katakan amin. Apa artinya seseorang memiliki seluruh isi dunia. Tapi dia kehilangan, apa saudara? Nyawanya, dia kehilangan keluarganya. Tidak ada keluarga, tidak punya ada. Yang kedua, ajar anak-anak kita. Cara berperang, kita ajar anak-anak kita. Pertama untuk apa? Mengelola emosinya. Yang kedua, bisa hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Yang ketiga adalah apa saudaraku? Untuk dia bisa apa saudara? Belajar. Dia akan kehilangan barang, kehilangan teman, kehilangan orang, kehilangan pekerjaan, kehilangan uang. Kehilangan. Latih mereka. Supaya ya kan bisa ngadepin kehilangan. Kalau enggak bisa nanti hidupnya gak terima kenyataan. Mudah stres. Katakan amin saudara. Ini kita harus latih anak-anak kita. Ya kan? Kita perang. Sudah mau perang? Amin. Tinggal doakan mereka. Ya kan? Kasih teladan mereka. Yang ketiga ajarkan mereka nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa saudara akan melihat bagaimana lawatan Tuhan terjadi dalam keluarga saudara. Beri kemuliaan buat Yesus. Ya, kita akan bangkit berdiri. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Keluarga kami tetap ada di hadirat-Mu, berkenan di hadirat-Mu. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, ampuni kami. Kalau kami selama ini ego, sombong, mementingkan diri sendiri. Tuhan, Engkau memberikan panggilan dan tugas buat setiap kami, tanggung jawab untuk berperang, untuk keluarga kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, beri kami satu pengertian hati. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengajar ya Tuhan, mendidik anak-anak kami untuk mereka bisa
mengelola emosi mereka. Untuk mereka bisa hidup damai dengan semua orang, menyelesaikan setiap konflik. Bisa menghadapi kehilangan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Biarlah kami akan berperang untuk keluarga kami dalam doa. Kami mau berdoa setiap hari. Keluarga kami Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih. Dan kami juga ya Tuhan mau menanamkan nilai-nilai kebenaran firman kepada anak-anak kami Tuhan. Terima kasih tiap kali kami melakukan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami ya Bapa. Kalau Kau pulihkan hati kami, Kau akan pulihkan keluarga kami. Kau akan pulihkan keuangan kami Tuhan. Kesehatan kami. Terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk menunjang, ya Tuhan, mendukung daripada pelayanan menara doa dan gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah di kota ini Tuhan. Tuhan berkati berlipat kali ganda mereka. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.